marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat ridhonya lah kita dapat hadir di acara yang penuh berkah ini. Shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap hingga menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara tausiah kita dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, yakni pembacaan penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh member lain Sani. Kepadanya waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah, Ibu Haja Komariah Hawa MPD PhD, yang terhormat Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu PTK Man Ichioki yang sempat hadir pada sore hari ini, dan yang kami sayangi siswa-siswi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 Man Ichioki. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rizkinya kita bisa berkumpul pada hari ini, nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa bersama-sama dalam rangka tasyah Ramadan pada hari ini. Semoga kita mendapatkan hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini Mem berkesempatan mendampingi kalian untuk memberikan materi terkait mengelola stres dan pengendalian diri agar puasa kalian itu tidak hanya cuma dapat lapar dan haus saja, tetapi juga dapat bernilai ibadah. Ini merupakan udah jalan puasa yang keberapa? Keberapa? 5 hari. 7 ya, masuk 7 ya? Insya Allah ya, masuk 7 ya. Setelah 7 hari di bulan Ramadan ini, mungkin banyak ya dalam diri kalian itu udah muncul berbagai macam rasa, perasaan. Kira-kira udah merasa apa aja di dalam diri kalian setelah Ramadan ke-8 ke-7 ini? Apa? Penat. Apa lagi? Apa? Capek, ya. Senang ada nggak yang senang dengan kedatangan Ramadan? Atau tidak senang dengan kedatangan Ramadan? Senang. Pusing? Enggak. Mau ujian ini enggak pusing? Pusing ya? Alhamdulillah. Oke, Mem memahami ya kondisi kalian, karena di bulan Ramadan ini tantangannya itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi kalian itu menahan stres juga. Seperti saat ini, kalian sedang dihadapkan dengan ujian tengah semester untuk kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12, ujian keasramaan. Ujian apa lagi? Madrasah ya, ujian madrasah ya. Kalian kenapa di sini? Bapak-bapak, ujian madrasah, dan kakak kelas kalian kelas 12 itu sedang menunggu-nunggu pengumuman SNBP di tanggal 31 Maret ya. Doakan ya biar dia nggak stres. Semoga lolos 100%. Untuk kelas 12 juga sudah persiapan PM UTBK.
Sama pendaftaran juga ke luar negeri, dalam negeri ya. Semoga lancar semuanya, lolos 100% angkatan ICO 9. Nah, dari berbagai macam tekanan tadi bagi kalian mungkin ya, kita harus lihat sudut pandang yang lain. Jadi gini, jadikanlah Ramadan itu sebagai momentum transformasi kalian. Jangan hanya cuman menahan haus, menahan lapar, tetapi juga bisa melatih kalian untuk lebih meningkatkan kesabaran, ketenangan, kedisiplinan juga. Jadi gini ya, kenapa kita saat berpuasa itu sering stres? Merasa nggak kayak gitu? Enggak? Alhamdulillah kalau enggak ya. Biasanya kalau puasa itu lebih rentan untuk stres. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak ada. Perlu tahu nggak kira-kira? Perlu ya. Salah satunya karena secara biologis aja. Kenapa saat puasa itu kita rentan untuk stres? Karena asupan untuk tubuh kita itu butuh asupan makan, butuh energi. Sedangkan selama berjam-jam, selama kalian puasa ya, tidak terpenuhi hal tersebut. Maka kadar gula darah dalam tubuh kalian itu menurun. Nah, ini berpengaruh langsung ya ke otak, khususnya ke bagian stabilitas emosional dan kontrol dirinya itu berkurang. Itu salah satu penyebabnya. Terlepas juga karena beberapa tekanan-tekanan tadi, sehingga menyebabkan gejolak stres lah timbul di dalam diri kalian. Tapi semoga aja di siswa-siswi Manici Oki ini nggak ada yang seperti itu ya, bisa sendiri menghadapi stresnya. Stres sendiri itu apa sih? Tahu nggak? Tahu nggak stres itu? Jadi stres itu reaksi fisik maupun emosional dari dalam diri kita. Karena itu tadi, karena ada tekanan, beban. Kalau kalian mungkin karena tugas numpuk nih dikasih guru, udah mulai menyerah, gitu nggak? Nggak ya? Seneng kan dapat tugas? Atau konflik dengan teman, disindir-sindir sedikit, mulai nggak enak hati, mudah cepat merasa sakit hati, apalagi di bulan puasa ini lebih sensitif kata Mem tadi ya. Nah, cara mengatasi atau tipsnya ada biar kita bisa mengelola stres kita ala Rasulullah dan psikologi. Mau tahu nggak? Benar, mau tahu? Satu, jadi yang pertama, atur pernapasan atau the power of silence. Rasulullah kan bersabda tuh, barang siapa yang ketika seorang yang marah dalam keadaan berdiri, hendaknya ia duduk. Ketika belum reda setelah duduk tadi marahnya, hendaknya ia tidur. Benar tidur, berbaring, salah ya, berbaring. Dalam psikologi ada namanya teknik grounding. Jadi teknik grounding ini metode membantu seseorang itu biar fokus lagi ke saat itu, atau bisa membantu menghilangkan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang bisa menyebabkan kecemasan atau panik. Itu namanya grounding. Ada grounding napas, grounding tubuh, dan lain-lain ya. Itu di psikologis. Berkaitan dengan hadis Rasulullah tadi. Jadi posisi tubuh kita jika berubah, kalau saat marah itu kalau kita ubah bisa mempengaruhi detak jantung. Makanya tadi disarankan oleh Rasulullah kalau kita marah saat berdiri boleh duduk. Itu akan meredakan detak jantung kita dan meredakan emosi kita secara seketika. Yang pertama itu ya. Yang kedua masih mau dengar gak yang kedua? Mohon maaf yang berdiri.
Ya mohon maaf aja, yang duduk kan lebih santai dia. Ya enggak? Salah siapa? PS ya. Jadi yang kedua itu wudhu, terapi air wudhu. Nah, udah dengar kan itu ya? Karena terapi dengan wudhu, dengan membasuh kita tuh penuh nih otak kita ya. Otak kita ini penuh dengan pelajaran, dengan tugas yang menumpuk, pikiran dengan teman mau berkonflik terus, udah penuh, udah panas nih otak kita. Kita basuh dengan air wudhu ya. Maka akan relaksasi kita dengan air wudhu tadi. Itu namanya hidroterapi. Nah, akan mendinginkan emosi kita. Tuh, 2 ya. Yang ketiga, bikin skala prioritas. Mem tuh udah sering kalau ke kelas bikinlah list, kata Mem. Kalau ada apa-apa tuh bikin list, apalagi untuk kelas 12. Setelah ini mau ngapain aja? Target kalian tuh apa? Kalau mau masuk kedinasan, mau masuk PTLN, kasih listnya apa yang mau kalian kerjain, atau mau ikut UTBK, apa list-listnya? 1 bimbel misalnya, 2 sedekah, berdoa, bener nggak? Jadi skala prioritas yang ketiga. Nah, skala prioritas ini kalian bikin list, checklist lah dari hal-hal yang ringan, biar kalian itu terarah apa yang mau dilakukan itu tahu. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi ada 3 ya cara mengelola stres ala Rasulullah dan psikologi. Ada 3. Itu tadi bentuk-bentuk juga pengendalian diri. Kalau di madrasah secara nyata lah pengendalian diri kalian dalam mengelola stres itu seperti apa? Sulaiman. Kenapa ya harus Sulaiman? Padahal udah Hamas. Secara nyata lah ya, kalau di madrasah pengendalian diri itu menjaga lisan. Penting nggak menjaga lisan? Penting ya, karena dari lisan itulah, lisan atau lidah itu tidak bertulang. Benar ya, jagalah lisan kalian, tidak bergibah, tidak menggibahi teman, tidak menggibahi guru, pembina asrama. Ada yang seperti itu? Tidak ada, insya Allah tidak ada anak-anak di Manicioki seperti itu. Semuanya sayang dan hormat dengan pembina asrama dan guru-guru di sini. Benar? Benar nggak? Kalau nggak ada pembina asrama, kalian susah. Ya nggak? Kalau ada guru, siapa yang akan memberikan ilmu kepada kalian? 1, menjaga lisan. Dengan teman juga ya, bukan berarti dengan guru atau dengan orang yang lebih tua aja, enggak. Terus bisa dengan disiplin waktu. Jangan karena puasa jadi kalian jadikan alasan, aduh ngantuk karena sahur, bangunnya harus cepet-cepet. Jadi aku telat-telat aja lah dikit datang ke sekolah, STS-nya ujiannya nanti aja lah, telat-telat akan diampunin kok oleh guru-gurunya. Kayak gitu nggak? Nggak ada sih. Kalau Mem lihat selama ini berjalan beberapa hari ini dari Senin sampai hari Rabu ini, alhamdulillah tidak ada, berjalan lancar ya STS-nya. Apalagi ya yang Mem mau sampaikan ya setelah caranya. Nah, ini yang perlu ditekanin juga. Jadi stres itu sebenarnya manusiawi. Jadi semua orang tuh bisa aja stres. Bukan berarti orang yang tidak stres itu hebat, enggak. Tetapi yang hebat itu orang yang mau berhenti sejenak, lalu dia bisa mengendalikan dirinya. Bisa diterima? Dan ada satu rumus juga, rumus sederhana ya. Rumus sederhana dari Mem terakhir ya mungkin ya. Kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain ya. Nggak bisa kita mengontrol perilaku teman kita atau guru kita kepada kita. Tetapi kita punya hak penuh terhadap diri kita atas reaksi kita kepada orang lain. Itu ya. Semoga di sisa Ramadan kali ini selain kalian lulus SNBP, lulus ujian madrasah, ujian tengah semesternya dapat nilai yang sangat memuaskan, tapi dengan usaha dan doa ya. Amin juga.
Semoga kalian juga lulus dalam pengendalian diri kalian. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Mem. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada perkataan Mem yang kurang berkenan bagi kalian. Tetap semangat di sini, jaga kesehatan, jaga kekompakan dan adab yang baik, berakhlak yang baik di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik oleh kita semua. Ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama adalah stres adalah reaksi manusiawi seseorang, terutama di bulan Ramadan, karena banyaknya tekanan fisik ataupun mental yang telah kita hadapi. Dan ada beberapa cara untuk menghadapi stres tersebut dengan cara psikologi tiga cara secara psikologi dan Rasulullah. Ini akan saya tanyakan di akhir. Dan ada pengelolaan stres adalah momentum untuk kita menjadi lebih baik tentunya, terutama di bulan Ramadan, agar kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Saya buka sesi tanya jawab 3 ini. Pertanyaannya 2 aja lah. Untuk 2 pertanyaan, yang ingin bertanya boleh langsung mengangkat tangannya. Adakah yang ingin bertanya? Sepertinya mereka sudah cukup jelas. Atau sudah cukup jelas apa yang telah disampaikan? Karena lapar ya. Oke, karena sudah cukup jelas soal stres dan pengendalian diri itu sendiri. Yang pertama adalah atur pernafasan atau teknik grounding. Yang kedua adalah terapi wudhu atau hidroterapi. Yang ketiga adalah Skala prioritas. skala prioritas, apa yang harus kita utamakan dari apa yang kita kerjakan. Sekian tausiah yang dapat kita dengarkan sore ini. Semoga membawa manfaat yang lebih banyak untuk kita ke depannya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita tutup tausiah kita dengan melapaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Saya Arin Rizkia. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.